Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman, tergantung kapan kalian menonton video ini. Nah, jadi kami dari kelompok tentang dimensi komunikasi verbal dan nonverbal akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada matkul komunikasi publik. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang dimensi komunikasi verbal dan nonverbal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Salim Fauzi. Kemudian yang kedua ada Haidar Ar-Rashid. Dan yang ketiga ada Muhammad Rizal. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Yang pertama adalah dimensi komunikasi verbal. Sebelumnya aku ingin memberitahu kalian tentang apa itu dimensi komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal itu merupakan komunikasi yang paling banyak dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hubungan kita antara sesama manusia itu paling banyak menggunakan komunikasi verbal. Nah, kemudian simbol dan arti. Simbol mewakili fenomena. Misalnya kata rumah adalah simbol yang mewakili jenis bangunan. Manajemen kualitas total adalah simbol verbal yang mewakili filosofi manajerial tertentu. Nah, jadi simbol dan arti ini semua kata itu memiliki simbol, tetapi tidak semua simbol memiliki arti. Gitu. Seni, musik, logo perusahaan, dan objek juga dapat menjadi simbol yang mewakili perasaan, pikiran, dan pengalaman. Kemudian dari simbol-simbol ini itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama simbol itu sewenang-wenang. Itu bersifat arbitrer gitu, arbiter. Yang berarti mereka tidak secara intrinsik terhubung dengan apa yang mereka wakili. Misalnya, kata buku tidak mewakili hubungan yang perlu atau alami dengan apa yang kita baca sekarang. Kemudian yang kedua itu simbol ambigu. Simbol ambigu ini bersifat ambigu yang berarti bahwa makna dari simbol itu tidak tetap. Jadi maknanya itu bisa bermakna ganda atau memiliki multiple makna gitu ya teman-teman. Makna yang bervariasi berdasarkan pada nilai-nilai dan pengalaman mereka yang menggunakannya. Jadi tiap orang mungkin memiliki makna yang berbeda terhadap simbol tertentu gitu. Kemudian yang ketiga ada simbol abstrak. Jadi simbol abstrak ini artinya tidak konkret atau tidak nyata. Mereka mewakili ide, orang, peristiwa, objek, perasaan, dan sebagainya. Tetapi mereka itu bukan hal yang mereka wakili gitu. Sebagai simbol itu juga dapat menjadi sebuah abstrak, berpotensi membuat kebingungan gitu teman-teman. Jadi salah satu cara ini terjadi adalah melalui generalisasi yang berlebihan. Pembicara publik itu terkadang membuat klaim yang sangat umum yang tidak akan diterima oleh pendengar yang kritis tanpa klarifikasi. Misalnya pernyataan bahwa para ahli lingkungan membenci bisnis besar. Jadi itu kan simbol yang sifatnya abstrak dan harus dipikirkan secara lebih mendalam gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa lanjut ke prinsip dari komunikasi verbal. Yang pertama adalah interpretasi individu mempengaruhi makna dari komunikasi verbal itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Jadi komunikasi verbal itu dipengaruhi oleh interpretasi makna individu yang terlibat dalam sebuah komunikasi. Pengaruh budaya, pengaruh kebiasaan, bahasa, atau gangguan-gangguan kesehatan gitu juga dapat mempengaruhi dari interpretasi individu terhadap berkomunikasi gitu. Jadi seseorang bisa menafsirkan sesuatu itu berbeda dengan lawan bicaranya, tergantung interpretasi dari pengalaman hidup atau kejadian yang terjadi dalam hidup dia. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah aturan yang dipandu. Komunikasi itu dipandu oleh keberadaan tata bahasa dan penggunaan kata-kata yang harus disesuaikan dengan lawan bicara. Jadi supaya komunikasi kita itu efektif, kita harus memperhatikan pula kayak bahasanya lawan bicara kita atau kebiasaan di daerah lawan bicara kita. Jangan sampai terjadi cekcok atau perselisihan dari pembahasan yang kita gunakan, dari komunikasi yang kita lakukan gitu. Kemudian yang ketiga, ada penekanan mempengaruhi makna. Nah, dalam komunikasi verbal secara tulisan, penekanan dapat dilakukan dengan mengulangi ide pokok. Jadi ada pengulangan kata atau pengulangan kalimat yang itu kita jadikan sebagai sebuah penekanan. Jadi biasanya seorang yang melakukan komunikasi yang ingin dipandang oleh orang lain dan ingin didengarkan oleh orang lain, dia sebagai penekanan itu menggunakan pengulangan kata atau bisa juga dengan penguatan
intensitas dari kata yang dia gunakan gitu untuk penekanan terhadap lawan bicaranya. Kemudian materi selanjutnya tentang kemampuan simbolik. Yang pertama itu simbol mendefinisikan. Jadi kemampuan simbolik yang paling dasar adalah definisi, teman-teman. Kita menggunakan simbol untuk mendefinisikan pengalaman, orang, atau hubungan, perasaan, atau pikiran. Jadi seperti yang kita lihat, definisi yang kita terapkan pada fenomena membentuk apa artinya bagi kita gitu. Ketika kita melabeli orang, kita melabeli sesuatu itu dengan simbol untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi atau mengingat sesuatu. Kemudian yang kedua, simbol evaluasi. Simbol evaluasi ini simbol yang tidak netral ya teman-teman. Mereka itu syarat dengan nilai-nilai. Jadi ini adalah kualitas intrinsik dari simbol tersebut. Kita cenderung menggambarkan orang yang kita sukai dengan bahasa yang menonjolkan kualitas baik dari mereka. Sedangkan untuk orang-orang yang kita tidak sukai, kita sering melabeli mereka dengan sesuatu yang kurang baik gitu. Jadi itu masuk ke dalam bagian simbol evaluasi. Kemudian yang ketiga itu simbol mengatur persepsi. Kita menggunakan simbol untuk mengatur persepsi itu misalnya bagaimana? Misalnya prototipe teman baik teman baik kita mempengaruhi cara kita menilai orang lain, cara kita menilai teman tertentu gitu. Ketika kita menempatkan seseorang dalam kategori teman, kategori tersebut mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan komunikasi orang tersebut. Jadi kalau kita udah punya standarisasi tertentu tentang orang lain, kita bakal menggunakan standar itu untuk menilai orang yang lain lagi. Misal kita udah menilai orang yang kedua, kita bakal menilai orang ketiga dengan penilaian yang kita lakukan pada orang yang kedua gitu. Kemudian yang terakhir itu ada simbol memungkinkan pemikiran dan pemikiran hipotesis. Jadi pemikiran hipotesis ini dimungkinkan karena kita menggunakan simbol. Ketika kita menyimbolkan, kita menamai ide-ide kita sehingga kita dapat menyimpannya dalam pikiran kita dan merenungkannya. Jadi dengan simbol itu memudahkan kita dalam mengingat sesuatu dan menciptakan pemikiran tertentu gitu. Oke, kemudian ada meningkatkan efektivitas dalam komunikasi verbal. Ya, maaf. Meningkatkan efektivitas dalam komunikasi verbal. Yang pertama itu terlibat dalam perspektif ganda. Jadi salah satu pedoman dalam berkomunikasi itu yang terpenting adalah komunikasi verbal yang efektif. Jadi itu adalah dengan menggunakan perspektif ganda, dengan melibatkan pengenalan sudut pandang orang lain dan memperhitungkannya. Jadi supaya komunikasi kita itu efektif dan kita juga bisa memahami lawan bicara kita adalah dengan cara kita bagaimana kita memikirkan pola pikir diri kita dan juga pola pikir dari lawan bicara kita sehingga kita bisa ketemu dengan titik tengah dari pembahasan komunikasi tersebut. Kemudian yang kedua, miliki perasaan dan pikiran Anda. Jadi selain kita harus berempati dan memiliki perspektif ganda, kita juga harus teguh dalam memegang perspektif dan cara pandang kita. Tapi teguh ini bukan berarti kita melupakan bahwa orang lain juga punya pikiran ya. Kita teguh dan kita juga harus menghargai pikiran dan cara pikir orang lain gitu. Kemudian yang selanjutnya mengupayakan akurasi dan kejelasan. Karena simbol itu sewenang-wenang, abstrak dan susah untuk kita jelaskan. Mungkin juga simbol itu ambigu, potensi kesalahpahaman di situ kan selalu ada gitu dan mungkin saja besar karena tiap orang, tiap kepala itu beda pemikiran. Jadi selain itu kan perbedaan individu dan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman lain. Jadi gimana kita meminimalisir hal-hal tersebut dengan mengupayakan akurasi dan kejelasan. Jangan sampai terjadi cekcok atau kesalahpahaman dalam komunikasi kita bersama lawan bicara kita begitu. Kemudian yang terakhir adalah hormati apa yang orang lain katakan tentang perasaan dan ide mereka. Ini masih berkaitan dengan pembahasan dengan beberapa poin yang tadi, dengan 3 poin yang tadi. Bagaimana kita menghormati perasaan dan pemikiran orang lain gitu. Dengan kita menghormati perasaan dan pemikiran orang lain akan respect kepada kita dan feedbacknya adalah dengan memberikan kehormatan, dengan memberikan rasa hormat kepada kita, lalu mengurangi benturan antara ide kita dengan ide mereka sehingga komunikasi menjadi efektif dan berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Silahkan Rizal. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk slide berikutnya yaitu dimensi komunikasi nonverbal.
Untuk pengertiannya itu komunikasi nonverbal adalah semua aspek komunikasi selain kata-kata itu sendiri. Ini, mencakup bagaimana kita mengucapkan kata-kata, infleksi, atau volume. Fitur lingkungan yang mempengaruhi interaksi yaitu suhu pencahayaan, dan objek yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi, seperti pakaian, perhiasan, atau furniture. Dan komunikasi nonverbal ini, memiliki pengertian lain, yaitu penyampaian pesannya dikemas dalam bentuk bukan kata-kata. Nonverbal juga dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang sengaja dikirimkan serta diinterpretasikan seperti tujuan pesannya dan memiliki potensi umpan balik dari penerimanya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu persamaan serta perbedaan dari komunikasi verbal dan nonverbal. Untuk persamaannya yaitu kemiripannya seperti halnya komunikasi verbal. Perilaku nonverbal bersifat simbolik, artinya ambigu, abstrak, dan arbiter, atau semena-mena. Jadi, kita tidak dapat memastikan apa arti senyuman atau isyarat, dan kita tidak dapat menjamin bahwa orang lain memahami makna yang ingin kita ungkapkan dengan perilaku nonverbal kita sendiri. Kesamaan yang kedua yaitu antara dua sistem komunikasi tersebut adalah bahwa keduanya terikat budaya. Komunikasi nonverbal kita mencerminkan dan memproduksi nilai dan norma budaya tertentu dan komunitas sosial tempat kita berbeda. Komunitas sosial tempat kita berada. Misalnya pakaian yang dianggap pantas untuk wanita bervariasi antar budaya. Beberapa wanita di Amerika Serikat mengenakan rok mini, wanita di beberapa negara lain memakai kerudung. Dan persamaan yang terakhir yaitu baik komunikasi verbal maupun nonverbal dapat berupa disengaja atau tidak disengaja. Terkadang kita dengan hati-hati membentuk penampilan kita sama seperti kita terkadang mengontrol komunikasi verbal kita. Misalnya, dalam wawancara kerja, kita sangat sadar akan pakaian dan postur kita, serta kata-kata yang kita gunakan. Selanjutnya itu perbedaan. Perbedaan pertama dapat kita identifikasi adalah komunikasi nonverbal dianggap lebih jujur jika perilaku verbal dan nonverbal tidak konsisten. Kebanyakan orang mempercayai perilaku nonverbal. Ada sedikit bukti bahwa perilaku nonverbal sebenarnya lebih tepat dipercaya daripada komunikasi verbal. Lagi pula, kita sering mengendalikan dengan cukup sadar. Yang kedua yaitu tidak seperti komunikasi verbal, komunikasi nonverbal bersifat multi-channel. Komunikasi verbal biasanya terjadi dalam satu saluran. Komunikasi lisan diterima melalui pendengaran, dan komunikasi lisan tertulis dan bahasa isyarat diterima melalui penglihatan. Sebaliknya, komunikasi nonverbal dapat dilihat, dirasakan, didengar, dicium, dan dicicipi. Dan yang terakhir yaitu komunikasi verbal bersifat diskrit, sedangkan nonverbal lebih berkelanjutan. Simbol verbal mulai dan berhenti. Kita mulai berbicara pada satu saat dan berhenti berbicara pada saat lain. Sebaliknya, komunikasi nonverbal cenderung mengalir terus-menerus. Boleh di next. Selanjutnya yaitu melengkapi atau menggantikan komunikasi verbal. Menurut Anderson pada tahun 1999 dan Richmond dan McCroskey pada tahun 1995 terdapat 5 cara di mana perilaku nonverbal berinteraksi dengan komunikasi verbal. Yang pertama yaitu perilaku nonverbal dapat mengulangi pesan verbal. Misalnya ketika seseorang mungkin mengatakan "ya" sambil menganggukkan kepala dalam membuat presentasi publik. Seorang pembicara mungkin mengangkat satu lalu dua dan kemudian 3 jari untuk memberi isyarat kepada pendengar bahwa dia bergerak dari poin pertama ke poin kedua, setelah itu ke poin ketiga dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, yaitu perilaku nonverbal mungkin menonjolkan komunikasi verbal. Misalnya kita menggunakan infleksi untuk menekankan kata-kata tertentu. Seperti ini merupakan konsekuensi paling serius dari kebijakan yang saya lawan. Dan yang ketiga, perilaku
nonverbal dapat melengkapi atau menambah kata-kata. Misalnya, ketika kita melihat seorang teman, kita mungkin berkata, "Saya senang melihat Anda," dan menggarisbawahi pesan verbal dengan senyuman. Pembicara publik sering menekankan pernyataan verbal dengan gerakan yang kuat dan peningkatan volume dan infleksi. Yang keempat, yaitu perilaku nonverbal mungkin bertentangan dengan pesan verbal. Misalnya ketika seorang anggota kelompok mengatakan, tidak ada yang salah dengan ada suara yang tidak bersahabat. Yang terakhir yaitu kita terkadang mengganti perilaku nonverbal dengan perilaku verbal. Misalnya ketika seseorang mungkin memutar mata untuk menunjukkan sesuatu. Boleh di next. Selanjutnya yaitu mengatur interaksi. Ketika seseorang selesai berbicara atau ketika seorang guru menyambut diskusi dari siswa, dan ketika seseorang mengharapkan Anda untuk berbicara, jarang dilakukan secara eksplisit. Syarat verbal memberitahu kita kapan harus berbicara dan diam. Sebaliknya, percakapan biasanya diatur secara nonverbal. Saat berbicara, lawan bicara tidak mengatakan, "Giliranmu yang bicara." Rekan kerja tidak menunjuk satu sama lain untuk bertukar peran berbicara, dan profesor tidak mengangkat tanda yang mengatakan, "Saya sudah selesai sekarang." Kita menggunakan mata dan postur tubuh untuk menunjukkan bahwa kita ingin memasuki percakapan, dan pembicara mundur dari podium untuk menunjukkan bahwa mereka telah menyelesaikan pidato. Kami mengundang orang untuk berbicara dengan melihat langsung ke mereka, seringkali setelah mengajukan pertanyaan. Boleh di next. Slide berikutnya yaitu menetapkan makna tingkat hubungan. Komunikasi nonverbal digunakan untuk menyampaikan tiga dimensi makna tingkat hubungan. Daya tanggap, kesukaan, dan kekuasaan. Namun bagaimana kita menyampaikan makna hubungan dan apa arti perilaku nonverbal tertentu tergantung pada aturan komunikasi yang telah kita pelajari dalam budaya kita. Berikut kami rangkum beberapa aspek yang dapat menggambarkan hal tersebut. Nah, yang pertama yaitu responsif. Salah satu segi makna tingkat hubungan adalah responsif. Kami menggunakan kontak mata, ekspresi wajah, dan postur tubuh untuk menunjukkan minat pada orang lain, seperti yang dilakukan seseorang dalam salah satu contoh yang membuka bab ini. Kami memberi sinyal minat dengan mengadakan kontak mata dan mengambil posisi penuh perhatian. Yang kedua yaitu kesukaan. Dimensi kedua dari makna tingkat hubungan adalah menyukai. Senyum dan sentuhan ramah biasanya menunjukkan perasaan positif, sedangkan cemberut dan sikap agresif mengekspresikan antagonisme. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Aspek ketiga dari makna tingkat hubungan adalah kekuasaan atau kendali. Kami menggunakan perilaku nonverbal untuk menegaskan dominasi, mengekspresikan rasa hormat, dan menegosiasikan status dan pengaruh. Secara umum, pria menganggap lebih banyak ruang dan menggunakan volume yang lebih besar dan gerakan yang lebih kuat daripada wanita. Itulah contoh dari aspek kekuasaan. Untuk slide berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Haidar Rashid. Baik, terima kasih Rizal. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal mencerminkan nilai budaya. Seperti komunikasi verbal, pola nonverbal mencerminkan aturan komunikasi budaya dan komunitas sosial tertentu. Ini menyiratkan bahwa sebagian besar perilaku nonverbal tidak bersifat naluriah, tetapi dipelajari dalam proses sosialisasi. Nah, di Indonesia, menunduk atau sedikit membungkukkan ketika melewati orang tua yang lebih tua dianggap sebagai penghormatan kepada orang tersebut. Kontak mata ketika berbicara dengan orang lain juga mencerminkan nilai budaya di Indonesia. Selain itu, mengangkat salah satu tangan ketika berjumpa dengan kenalan juga dianggap sebagai sapaan hangat di Indonesia. Jadi kalau ketika kita melewati orang yang sudah tua, dan itu juga dianggap sebagai penghormatan karena kita masuknya juga ke komunikasi nonverbal. Dan itu juga mencerminkan nilai budaya-budaya Indonesia. Next.
Selanjutnya adalah jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah kinesika. Kinesika adalah posisi tubuh dan gerakan tubuh, termasuk gerakan wajah. Tubuh kita mengekspresikan banyak hal tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Jadi kinesika ini sama kayak gestur tubuh, apa yang kita lakukan atau yang kita gerakan dalam tubuh kita bisa menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi contohnya adalah ketika seseorang pembicara yang berdiri tegak dan tampak percaya diri, dia mengumumkan bahwa dirinya itu percaya diri, penuh keyakinan saat dia berbicara. Dan juga saat sebaliknya, kalau ketika ada orang yang membungkuk, terus lemes, berjalan syok-syok, mungkin itu orang itu sedang tidak percaya diri. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah haptik ya. Haptik adalah aspek yang mempelajari sentuhan untuk komunikasi nonverbal. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan yang tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat mengakibatkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan. Nah, sentuhan ini ada dua macam. Yang pertama ada positif. Contoh dari sentuhan positif adalah kayak bersalaman, menggenggam tangan, atau berciuman. Nah, ada pun juga yang sentuhan yang negatif, contohnya kayak pukulan, kekerasan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penampilan fisik. Budaya Barat menempatkan nilai yang sangat tinggi pada penampilan fisik. Untuk alasan ini, kebanyakan dari kita memperhatikan bagaimana penampilan orang lain, dan kita membentuk evaluasi awal berdasarkan penampilan mereka. Kita pertama-tama memperhatikan kualitas fisik yang jelas seperti jenis kelamin, warna kulit, ukuran, dan ciri-ciri lainnya. Apa yang kita perhatikan tentang penampilan orang lain menuntun kita untuk membuat penilaian tentang seberapa menarik mereka dan membuat kesimpulan tentang kepribadian mereka. Meskipun penilaian dan kesimpulan kita mungkin tidak akurat, hal ini dapat mempengaruhi keputusan kita tentang persahabatan, kencan, perekrutan, dan promosi. Jadi kalau kita berpakaian rapi, kita juga dikenal kayak orang-orang yang pandai, orang yang pintar, karena kita berpakaian rapi. Ya begitu. Selanjutnya adalah artefak. Artefak ini adalah objek pribadi yang dengannya kita mengumumkan identitas kita dan mempersonalisasikan lingkungan kita. Jadi apa yang kita pakai ini adalah mencerminkan kita sehari-hari. Contohnya adalah kayak perawat dan dokter tuh memakai stetoskop yang berwarna putih dan sering dikalungkan di leher mereka. Atau juga profesor yang berpergian dengan tas kecilnya, sedangkan siswa lebih sering membawa tas ranselnya. Jadi apa yang kita bawa sehari-hari adalah yang menjadi identitas kita, seperti itu. Selanjutnya adalah proxemic. Selanjutnya apa sih? Artefak kronologis ya. Kronologis. Kronologik adalah bagaimana kita memandang dan menggunakan waktu untuk mendefinisikan identitas dan interaksi. Dalam studi awal tentang bagaimana jam berapa berkomunikasi, mengidentifikasikan aturan budaya. Orang penting dengan status tinggi dapat membuat orang lain menunggu. Sebaliknya, orang yang dengan status rendah diharapkan tepat waktu dalam masyarakat Barat. Ini adalah praktik standar untuk harus menunggu terkadang lama untuk memenuhi dokter. Bahkan jika Anda sudah membuat janji, ini membawa pesan bahwa waktu dokter lebih berharga daripada kita. Profesor bisa terlambat ke kelas dan siswa diharapkan menunggu, tetapi siswa terkadang ditegur jika mereka tiba setelah kelas dimulai. Bawahan diharapkan untuk melapor tepat waktu ketika rapat, tetapi atasan boleh terlambat. Selanjutnya adalah parabasa. Parabasa adalah komunikasi vokal yang tidak melibatkan kata-kata. Ini termasuk suara seperti gumaman dan napas dan kualitas vokal seperti volume, ritme, nada, dan infleksi. Suara kita dapat instrumen serbaguna yang memberitahu orang yang bagaimana menafsirkan kita dan apa yang kita katakan. Jadi kayak intonasi kita ngomong aja, kalau kita keras berarti kita lagi marah, atau sebaliknya kalau kita lagi lembut suara kita jadi memelan. Selanjutnya adalah kesunyian. Kesunyian memiliki banyak makna yang berbeda tergantung situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Kesunyian dapat menggambarkan kepuasan ketika kita sedang bersama orang lain dan merasa nyaman sehingga tidak memerlukan bicara. Keheningan juga dapat membuat orang lain tidak nyaman. Next. Bisa di next. Selanjutnya adalah meningkatkan komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah memantau komunikasi nonverbal.
Pikirkan tentang cara kita menggunakan perilaku nonverbal untuk mengumumkan identitas kita. Kita dapat memantau tindakan nonverbal dan memodifikasinya untuk mengomunikasikan keterlibatan dan minat dengan lebih jelas. Kita juga dapat mengatur ruang untuk mengundang jenis interaksi yang kita inginkan. Yang kedua adalah menafsirkan nonverbal orang lain. Penting untuk disadari bahwa ini hanyalah generalisasi tentang bagaimana kita menafsirkan komunikasi verbal. Kita tidak dapat menyatakan apa arti perilaku tertentu bagi orang-orang tertentu dalam konteks tertentu. Misalnya nih, kita telah mengatakan bahwa pasangan yang puas cenderung duduk lebih dekat daripada pasangan yang tidak bahagia. Next. Nah, jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa komunikasi nonverbal itu lebih tua dan lebih dulu muncul daripada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan, jarak, dan sentuhan. Komunikasi nonverbal memiliki fungsi pengulangan, pelengkap, pengganti, memberikan penekanan, dan memperdaya. Banyak juga perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Namun demikian, pada dasarnya komunikasi verbal dan nonverbal memiliki satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Karena kedua bahasa tersebut bekerja bersama-sama untuk menciptakan suatu makna. Next. Ya, jadi itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami juga mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyimak video ini hingga akhir. Sebelumnya kami pamit undur diri dan kembali mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi kami pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Terima kasih guys. Thank you. Stop recording ya.